Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di masjid ini, Masjid As-Salam Bandara. Dan kita insyaallah ta'ala akan lanjutkan kembali tema kajian kita, masih meneruskan pembahasan tarbiyah dzatiyah, bagaimana seorang muslim ataupun muslimah berupaya untuk mendidik dirinya sendiri agar memiliki kepribadian islami. Kita masih melanjutkan subtema yang ada di buku panduan kita, di mana subtemanya menjelaskan tentang urgensi tarbiyah dzatiyah. Urgensi tarbiyah dzatiyah, dan sudah kita sampaikan, kita jelaskan di poin 1 dan 2. Nomor 1, bagaimana menjaga diri mesti mendahulukan diri sendiri daripada orang lain dalam hal mendidik. Jadi setiap muslim dan muslimah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjaga dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan penjagaan terhadap orang lain, menasihati dirinya terlebih dahulu sebelum mereka menasihati yang lainnya, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dirinya dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Jaga dirinya terlebih dahulu sebelum menjaga yang lainnya, menjaga keluarganya, orang-orang terdekat dengannya. Nah, ini merupakan salah satu urgensi pendidikan diri, urgensi tarbiyah dzatiyah. Yang kedua, kata beliau yang sudah kita bahas, jika Anda tidak mentarbiyah, mendidik atau membina diri sendiri terlebih dahulu, lalu siapa yang akan mentarbiyah diri Anda? Tidak mungkin kita menyandarkan ataupun membebani kepada orang lain, atau sebatas menyalahkan orang tua saja karena tidak mendidik kita dari kecil. Ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kedewasaan. Allah memberikan kepada kita fase baligh, fase kesempurnaan berfikir. Lalu bagaimana kita secara terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan kedua orang tua? Maka kitalah yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita. Kemudian kita masuk yang ketiga, kata beliau, di antara urgensi tarbiyah dzatiyah, kata beliau, hisab kelak di yaumil akhir, pada hari kiamat, itu bersifat individual, bukan kolektif, sehingga seorang bisa bersembunyi di balik barisan kelompoknya, sehingga seorang bisa bersembunyi di balik punggung orang lain dan terlewat hisabnya. Sebagaimana di antara manusia mungkin berangkatnya rombongan, kemudian harus ada pemeriksaan di imigrasi atau ada pemeriksaan polisi di satu jalan,
lalu dia sembunyi di balik orang-orang lain, lalu terlewat pemeriksaannya. Apakah seperti itu di yaumil akhir, bisa bersembunyi dari Allah tabaraka wa taala? La, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka ini kata beliau, hisab pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya itu bersifat individual, bukan bersifat kolektif, bukan berjamaah. Ya, sehingga ada pemimpin kelompoknya, ada pemimpin rombongannya, cuma dia saja yang ditanya tentang anggotanya, tidak. Akan tetapi masing-masing hamba, muslim, muslimah, atau secara umum manusia akan mendapatkan hisabnya. Ya, ini satu persatu berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala tanpa penterjemah. Artinya apa? Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada setiap hamba difahami oleh hambanya, sehingga si hamba tidak perlu penterjemah. Bahasa apa yang digunakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ala masyiatih, sesuai dengan kehendaknya, karena yang menciptakan beragam bahasa dia, dan dia mampu menjadikan hamba-hambanya faham dengan apa yang dibicarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa nanti di yaumil akhir Allah menggunakan bahasa Arab ketika berdialog dengan hambanya, maka riwayat-riwayat hadisnya tidak kuat. Banyak para ulama mendhaifkan hadis itu. Akan tetapi pakai bahasa apa? Intinya di hadis sahih Nabi mengatakan tanpa turjuman, bila turjuman, tanpa penterjemah. Artinya si hamba faham apa yang ditanya oleh Tuhannya, sehingga si hamba tidak mungkin mengatakan apa itu artinya. Enggak, faham si hamba ketika ditanya umurnya, ketika ditanya tentang ilmunya, hartanya, dari mana dia kemanakan, masa mudanya, dan yang lainnya. Satu persatu hisabnya. Sehingga masalah kepribadian yang berkaitan dengan apa yang difikirkan oleh manusia, apa yang dirasakan oleh perasaan manusia, apa yang terjadi dalam batin manusia, apa yang menjadi perilaku manusia, semua dihisab. Nah ini kata beliau, jadi bukan bersifat kolektif, namun bersifat fardan, satu-satu, individual. Artinya apa kata beliau di sini? Setiap orang kelak dimintai pertanggungan jawab tentang diri dan sepak terjangnya, amal baik atau amal buruknya, semua ditanya. Tidak ada seberat zarrah pun, sebesar semut hitam yang kecil sekalipun dari ukuran perbuatan kita, dari pikiran kita, perbuatan atau amal batin kita, semua ditanya. Ya, semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ia sendiri yang akan menanggungnya, kendati dia akan mengklaim bahwa orang lainlah yang menjadi penyebab kelalaiannya. Mungkin dia menuduh syaitan, mungkin dia menuduh temannya, mungkin dia menuduh ini, menuduh itu, gara-gara dia, gara-gara ini. Tapi bisakah dia terlepas? Tidak, karena dia melakukan itu dengan ridho, dengan sadar, bukan dalam keadaan majnun, bukan dalam keadaan gila, bukan dalam kondisi masih anak-anak, bukan pula dalam kondisi tidur. Kalau pada tiga kondisi ini maka selamat. Kenapa? Rufi'al qalam an thalath, karena diangkat pena dari tiga jenis manusia. Ya kan? Anil majnun, dari orang yang gila, ya, hatta yaqil, sampai kembali lagi akalnya. Maka apa yang difikirkan oleh manusia dihisab. Karena yang tidak dihisab oleh Allah itu orang yang hilang akalnya, yang gila, diangkat pena dari mereka. Jadi apa yang kita fikirkan,
apa yang dibicarakan oleh batin kita itu diketahui oleh Allah dan dihisab. Lahir batin kita dihisab, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada di antara yang difikirkan manusia, ada yang terbetik dalam hati manusia, ada yang dimaafkan, tapi ada yang tidak. Ya, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dibicarakan hati orang-orang munafik di zaman Nabi, apakah dimaafkan itu? Ya, lisan mereka mengatakan beriman, pakaian mereka itu menakjubkan para sahabat, tapi hati mereka nggak beriman sedikit pun. Pikiran mereka berpikir bagaimana Islam bisa dikalahkan. Mereka berpikir itu. Ya, itu. Jadi dihisab. Oleh karena itu, tatkala kita ketahui ini, penting bagi setiap orang untuk mentarbiyah dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri agar memiliki kepribadian Islami. Walaupun nanti ada orang lain yang menjadi sebab kesalahannya, kelalaiannya, tapi tidak bisa dia lemparkan semua kesalahannya itu kepada orang lain. Gara-gara dia. Tapi kau lakukan. Kamu bukan dalam kondisi gila, kamu bukan dalam kondisi tidur. Ya Allah, saya tidak salah. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang tidur. Ya kan? Apa bisa kau mencuri lagi tidur? Iya. Saya mencuri itu saya lagi tidur, kata dia. Ya, orang apa namanya? Ngigau gitu ya kan? Diangkat pena kalau dia sedang tidur, sehingga tidak ada dosa ketika seorang berbuat kejahatan di dalam mimpi, ya kan? Kecuali belakangan ada viral itu, seorang suami dimarahin istrinya, ya kan? Gara-gara mimpi katanya, mimpi sama wanita lain dimarahin dia, atau si istrinya yang mimpi katanya. Ya, taib. Ya, intinya di sisi Allah Taala itu tidak dihukumi ketika itu di dalam mimpi, ketika dia tidur atau dia masih anak-anak, tidak. Ya, diangkat pena dari anak-anak hatta yahtalim, hatta dia sampai dia bermimpi basah ataupun baligh. Itu ya. Jadi selama selain itu maka akan dihisab apa yang dia fikirkan, apa yang dia perbuat, perilakunya, perasaan yang dia rasakan dari bentuk-bentuk amal perbuatan semuanya. Dan dengan pengakuan seperti ini ia wajib dihisab bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, munfarid, ya, sendiri. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri, satu-satu. Gak ada rombongan hisab nanti, satu-satu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' aw an khams. Kata Nabi SAW, kedua telapak kaki seorang hamba nggak bisa bergerak, nggak bisa lari, maksudnya dia nggak bisa lari pada hari kiamat nanti, sampai dia ditanyain sama Allah Ta'ala tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, madza amila, tentang hartanya, min aina iktasabahu, ya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan seterusnya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 13-14, Allah Ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshuran thumma qila iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiban.
Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap orang, setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana kalung yang tergantung di leher, gak bisa lari. Ya, betul-betul terikat seorang nanti pada hari kiamat dengan hisabnya, gak bisa lari dia. Lalu kami keluarkan bagi dia pada hari kiamat catatan mansyuron, dalam kondisi mudah dibaca, dilihat, diperhatikan dengan jelas. Yalqahu, dia akan menemui catatan-catatan kehidupannya sampai sedetail-detailnya, sampai di mana kakinya dia injakkan, semua ada jejaknya, rekamannya, semua dibuka. Hari yang sangat panjang itu para jemaah, karena satu-satu semua nunggu antriannya, gilirannya. Sementara matahari didekatkan di atas kepala, 1 mil di atas kepala. Kata Nabi, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang setelinganya, ada yang sebahunya, ada yang sebetisnya, macam-macam. Tapi ada yang dinaungi di bawahnya arsy Allah, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan, mereka merasa terlindungi, dipayungi, merasakan kenikmatan menunggu antrian hisabnya. Ada yang enggak dihisab, tanpa hisab, tanpa diazab, karena kuatnya tawakalnya kepada Allah, sampai-sampai dia tidak mau minta ruqyah. Kata Nabi begitu kan? Dia enggak mau minta ruqyah, dia enggak mau berobat dengan cara api. Ya, dia tidak mau tatayyur, melihat anggapan-anggapan sial, cicak jatuh, gelas pecah, biar aja. Ya, enggak mau tatayyur, betul-betul kuat tawakalnya hanya kepada Allah. Ini ciri-ciri kata Nabi orang-orang yang masuk surga enggak dihisab, enggak diazab, enggak dihisab sedikit pun, langsung masuk. Kenapa? Karena begitu kuat tawakalnya kepada Allah, kuat sekali hatinya bergantung kepada Allah. Enggak ada satu kejadian pun melainkan semua langsung dia kembalikan kepada Allah. Itulah ya beruntungnya orang yang kuat iman, kuat tauhidnya. Itulah kepribadian mukmin, mukminah. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, modal orang Islam di dalam memiliki kepribadian Islami apa yang paling utama? Kepribadian ahli tauhid. Ya, tidak ada hidupnya kecuali untuk mentauhidkan Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata dia. Mau solatku, sembelihanku, nazarku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Nah, ini dia modal utama tadi yang menjadikan seorang bisa masuk surga, enggak dihisab, enggak diazab, langsung aja masuk dia. Ya, tapi umumnya akan dihisab. Kata Allah, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiban. Cukuplah engkau yang akan menghisab dirimu sendiri. Baca kitabmu, kata Allah. Baca ini catatanmu. Jadi satu-satu para jemaah. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicantumkan di sini seperti yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Penterjemah. Turjuman artinya penterjemah. Tidak perlu penterjemah antara si hamba dan Allah ketika terjadi dialog. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi, pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya, Allah. Satu-satu diajak bicara, satu lagi terus
sesuai dengan urutannya, dengan kehendak Allah. Tidak ada antara dia dan Allah turjuman, nggak ada penterjemah. Artinya apa? Si hamba langsung faham apa yang ditanya oleh Tuhannya, penciptanya. Ketika Allah tanya, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, kau balik, kau bermimpi itu malamnya, besoknya kenapa enggak mandi kamu? Karena hari itu hari pertama kali sholatmu sudah dicatat, dihisab. Apa jawaban kita kalau begitu? Ya, mau jawab apa kita? Nggak tahu ya Allah. Diusut nggak tahu. Betul kamu nggak tahu? Kan sebelumnya udah diajarin kamu misalnya. Tapi kalau betul tidak tahu, ya dipanggillah orang tuanya. Kenapa tidak kau ajari anakmu tanda-tanda dia sudah balik? Kena lagi. Ya, dan seterusnya para jemaah. Sampai dia meninggal dunia, berapa lama dia menjalani hidup tadi dari masa baliknya, dihisap semua. Sebelum balik, masa anak-anak, ya, diangkat pena ketika kita anak-anak, nggak dicatat. Yang dicatat hanyalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, iya dicatat. Yang sesuai syariat, catat. Kejahatan yang dilakukan anak-anak tidak dicatat, tapi setelah balik dihisab. Ya, oleh karena itu semua ya. Demikian juga dalam pembahasan seperti yang pernah kita sampaikan, bagaimana pendidikan kejiwaan itu berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. 3P, bukan dibalik. Ya, kan itu yang berkaitan dengan ya pembahasan psikologi manusia. Itu biasanya pembahasannya berputar di antara membahas pikiran manusia supaya tidak stres, ya kan, frustasi, sehingga ada konsultasinya. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah ada pendidikan dan manajemen pikiran. Apa salah satu manajemen pikiran dalam Islam ya, versi Islam? Ada yang tahu Bapak? Bagaimana manajemen pikiran kita? Ada yang tahu? Hah? Mikirin duit. Itu manajemen pikirannya kan? Mikirin duit tiap hari. Pusing. Ya atau tidak? Jujur. Mikirin kerjaan. Itu manajemen pikiran kita tiap hari. Pusing. Saya minum dulu. Biar Bapak mikir dulu. Ibu-ibunya nggak usah mikir, biar bapaknya aja. Kalau ibu-ibu kan santai aja kan, terima transferan katanya, ya kan? Apa manajemen pikiran kita itu gimana? Manajemen pikiran kita dalam Islam itu, supaya kita paham, ada di dalam Islam itu Nabi udah bahas itu. Kita aja mungkin datangnya ke tempat yang salah, konsultasi pikiran itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya obat, minum obat supaya nggak stres. Obat, lama-lama bengkak badannya, ya kan? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Jami, tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Ya, atau fi riwayat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ini salah satu manajemen pikiran. Kata Nabi, fikirkanlah nikmat-nikmat Allah. Itu pikirin nikmat yang sudah ada pada kita, bukan yang ada sama orang. Jangan kita pikirin nikmat yang ada pada orang. Enaknya mobil bagus. Enaknya dia emasnya 1 kilo. Itu bahaya.
Maksudnya maksudnya fikirkanlah ala ilah nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Itu pikirkan gimana ini supaya kita bersyukur itu dipikirin. Pikirin itu. Pernah nggak kita mikirnya? Jujur, pernah nggak kita berpikir bagaimana nikmat Allah yang ada pada kita rencanakan, kita manajemen supaya kita bisa bersyukur? Pernah nggak kita mikirnya? Pernah enggak? Senyum-senyum bapaknya. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, itu dia. Kenapa enggak kalian perhatikan? Maksudnya nikmat-nikmat Allah itu sudah banyak pada tubuh kita ini. Banyak sekali para jemaah. Coba lihat orang yang harus beli nafas tiap hari. Beli nafas, beli oksigen, ya kan? Ada enggak orang yang beli oksigen? Ada kan? Kan itu sudah berkurang nikmatnya. Kita beli tiap hari, enggak, gratis. Itu nikmat. Pernah enggak kita pikir itu? Sehingga alhamdulillah ya Allah, masih bisa nafas gratis. Ya, kita kurang di situnya, kita kurang. Mau kita nikmat itu apa? Uang, harta, itu aja kita pikir tiap hari. Kita nggak pernah berpikir bagaimana mata ini masih bisa melihat. Di sana ada orang-orang yang hilang pandangannya, ya kan? Tenaga kita, tangan kita, kaki kita, sana di wilayah Sumatera, saudara-saudara kita kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan nikmat yang Allah berikan. Kita enggak hari ini bersyukur kita. Ya itu dia manajemen pikiran. Tafakkaru fi ala illah wala tafakkaru fillah. Jangan Allahnya kau pikirin, karena enggak nyampe ini, enggak nyampe. Dipikirin itu Allah. Allah itu gimana bentuknya ya? Nggak usah dipikirin. Nggak nyampe ini jaringan akal kita. Allah cipta bukan untuk mikirin dia, paham? Allah cipta jaringan otak kita, jaringan akal kita bukan untuk mikirin zatnya, tapi cukup memikirkan apa yang dia cipta, yaitu apa yang ada pada tubuh kita. Itu coba pikirin, lihat bagaimana tangan ini bisa bergerak begini. Hebat kan? Hebat, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Ya, bagaimana jantung kita bisa memompa darah, itu pada diri, belum yang lainnya. Kita diberi ini, diberi itu dengan kemudahan, diberi makan, diberi rizki oleh Allah tiap hari. Padahal itu sulit bagi orang lain, tapi kenapa gampang bagi kita? Siapa yang memudahkan itu? Allah. Pernahkah kita memikirkan itu? Nah itu ya para jemaah. Ya, itu salah satu manajemen. Makanya Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, ya'tis syaitan ahadakum, syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu dia akan membisikkan, memasukkan ke dalam pikiran kalian, man khalaqa kadza wa kadza. Siapa yang ciptakan ini, ciptakan itu. Begitulah dia, syaitan. Masukkan ke pikiran manusia, siapa yang ciptakan ini? Kita akan jawab, Allah. Yang menciptakan pohon, Allah. Laut, Allah. Menciptakan tanah, Allah. Menciptakan warna-warna, Allah. Terus siapa yang ciptakan Allah? Dia masukkan. Ini dikatakan Nabi. Ini manajemen pikiran namanya. Artinya, jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Kalau sudah sampai seperti itu, kata Nabi, falyasta'iz billah wal yantahi. Cepat-cepat isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cepat-cepat bilang seperti itu. Wal yantahi, kata Nabi. Tinggalkan pikiran seperti itu. Kalau sampai masuk dalam pikiran lalu terbetik, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Ini wejangan Nabi. Ini dia Nabi memberikan kepada kita memanajemen pikiran kita. Ya, harus kita jaga pikiran ini.
Jangan sampai memikirkan yang berbahaya, yang menyelisihi syariat. Salah satunya itu memikirkan Allahnya. Tapi kata Nabi, fikirkan apanya? Nikmat-nikmatnya saja yang ada pada kita. Air, Masya Allah ya, air. Gimana supaya aku bisa buat produk air juga ya? Kan itu ya. Dapat nikmat air, gimana saya supaya bisa buat produk air juga ya? Kan begitu. Ya, sehingga kita berpikir yang positif. Taib ya. Nah, ini semua dihisab. Ya kan? Itu dihisab nanti oleh Allah Ta'ala. Kecuali pikiran-pikiran untuk berbuat kemungkaran, itu awalnya dimaafkan selama memang dia tidak bertekad kuat untuk mewujudkannya. Misalnya orang yang berniat dan berpikir mau berbuat zina, mau judi, mau judol, ya kan? Atau apalagi namanya pinjol. Mau judol dia, mikir dia gimana ya, terbetik dia ini. Nah, ini masih dimaafkan selama tidak bertekad kuat, cuma lintasan-lintasan pikiran saja, itu wajar. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah memaafkan umatku apa yang dibicarakan dalam dirinya, apa yang difikirkannya dari rencana-rencana jahat, keinginan-keinginan maksiat. Ini masih diampuni oleh Allah. Apa yang dibicarakan dalam dirinya, selama tidak dia amalkan. Kalau sudah diamalkan maka dicatat satu kejahatan, dan selama belum dia bahas, belum dia bicarakan. Kalau udah dia bicarakan, wah aku pengennya aku main judi, begitu ya. Misalnya begitu. Nah, itu bahaya. Ya, itu bisa dicatat sebagai satu dosa. Taib, jelas ya. Jadi itu berkaitan dengan manajemen pikiran, manajemen perasaan kita itu. Apalagi manajemen perilaku, itulah dia akhlak. Ya, itulah perbuatan. Itulah berkaitan dengan tarbiyah dzatiyah tadi, berkaitan dengan diri. Karena itu kata beliau, barang siapa yang mentarbiyah dirinya, insya Allah hisabnya akan diringankan. Ya, hisabnya akan diringankan. Ya, dan selamat dari siksa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih ringan hisabnya dengan mentarbiyah diri ini, menjadi seorang yang memiliki kepribadian Islami. Taib para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau yang keempat, urgensi dari tarbiyah dzatiyah itu lebih mampu mengadakan perubahan. Nah ini, ya, setiap orang pasti punya aib, punya dosa, kekurangan, atau pernah melakukan kelalaian dan maksiat, baik maksiat kecil atau maksiat besar. Ini belum lagi kepada watak kita yang ada watak bawaan, ada watak adopsi, kan begitu ya. Ada watak kita itu watak bawaan, ada watak yang adopsi. Faktor lingkungan, ya, persahabatan, pertemanan, sehingga kita memiliki watak seperti itu, yang pada asalnya kita nggak bawa itu. Nah itu, ya, jika masalahnya seperti itu, maka ia perlu memperbaiki seluruh sisi negatif pada dirinya sejak awal, sebelum sisi negatif tersebut membengkak, sehingga seorang tidak sanggup meluruskan kesalahan-kesalahannya atau memperbaiki aib-aibnya dengan sempurna dan permanen. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan upaya perbaikan melalui tarbiyah dzatiyah ini, karena dialah yang lebih tahu akan dirinya dan lebih paham dengan rahasia yang terkandung dalam dirinya. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita dari manusia maksudnya?
Siapa yang lebih tahu tentang diri kita dari manusia-manusia yang ada? Ya kita sendiri. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan insan itu sendiri yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Setiap orang itu paling tahu tentang dirinya, para jemaah. Walaupun dia mampu melontarkan berbagai macam alasan, berbagai macam uzur. Saya enggak mampu ini, saya enggak bisa ini, saya enggak bisa. Silahkan dia lontarkan berbagai macam alasan, 1000 uzur dia ucapkan, silahkan. Tapi dia paling tahu tentang dirinya sendiri. Oh, saya enggak sanggup haji. Ya orang terima-terima saja, ya kan? Tapi dialah paling tahu tentang dirinya sendiri. Hatinya mengatakan, saya mampu sebenarnya, uang ada, waktu ada. Lalu dia mengatakan, aduh saya nggak sanggup haji, nggak mampu saya. Awas, kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Allah dan si insan yang paling tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzirah, ma'adzir uzur, walaupun dia menyampaikan ribuan uzur, dia tahu. Nah, maka yang paling ya mampu untuk memperbaiki satu jiwa itu adalah si pemilik jiwa itu sendiri, karena dia paling tahu tentang dirinya. Dia paling tahu aib-aibnya sendiri. Maka dialah yang paling utama untuk memperbaiki sisi-sisi negatif tadi. Karena orang-orang nggak tahu. Mana ada yang tahu? Ya, aib yang diketahui oleh orang lain kan cuma dikit saja, ya kan? Dikit saja itu, nggak banyak. Ya, yang itu mungkin sulit untuk dia sembunyikan. Ya mungkin berkaitan dengan beberapa amal perbuatan atau berkaitan dengan beberapa perilaku saja. Tapi secara kelengkapannya, keseluruhannya, totalitasnya, nggak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri. Maka dialah yang paling utama, yang paling mampu ya, untuk merubah dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam beberapa ayat ya, dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabaraka wa taala tidak akan merubah ya apa yang ada pada satu kaum itu sampai mereka berusaha merubah diri mereka sendiri. Artinya setiap manusia harus mengambil sebab, setiap manusia harus berikhtiar. Tidak bisa dia hanya mengandalkan dengan mengatakan kalau Allah berkehendak pasti dia jadikan aku baik. Nggak bisa begitu. Ya, tidak bisa dia pasrahkan, dia serahkan gitu aja sama Allah tabaraka wa taala tanpa ada usaha, tanpa mengambil sebab. Sebagaimana seorang mengatakan jika Allah berkehendak dia akan mengenyangkan perutku, tapi dia tidak mencari makanan. Kira-kira gimana? Coba bawa ke rumah sakit orang itu. Ya atau tidak? Betul? Iya seperti itu. Ya, dia katakan jika Allah berkehendak pasti dia akan menjadikan perutku kenyang. Tapi dia diam-diam aja terus. 3 hari, 4 hari bertahan dia. Bisa bertahan hidup dia seperti itu? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau di sana di dunia luar, di dunia pasaran ada preman-preman katanya anti peluru, anti bacok, tapi belum pernah kita dapati anti lapar. Belum ada ya. Kalau tahan peluru, tahan bacok katanya ada kan? Kita bilang, oh itu tahan bacok itu, tapi belum pernah tuh. Oh itu tahan lapar itu. Ya, dah ada tahan.
Maka begitu juga tadi ketika seorang mengatakan, jika Allah berkehendak, dia pasti jadikan diri aku ini menjadi orang saleh, tapi dia tidak mengambil sebab, tidak berusaha. Ya, maka harus ada usaha untuk memperbaiki diri, dan ini bagian dari mendidik diri sendiri agar memiliki kepribadian Islami. Itu maksudnya di sini, ya. Taib. Nah, sehingga kata beliau, dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan upaya perbaikan melalui tarbiyah dzatiyah, karena dialah yang lebih tahu akan dirinya dan lebih faham dengan rahasia yang terkandung dalam dirinya. Sebagaimana ia pun bila ingin melakukan tarbiyah lebih mampu mengendalikan dirinya menuju jalan hidup tertentu, perilaku utama dan aktivitas yang bermanfaat. Taib, itu dia. Kemudian yang kelima, kata beliau, di antara urgensi tarbiyah dzatiyah bahwa tarbiyah dzatiyah adalah sarana untuk sabat, untuk tegar, kokoh, teguh dan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah dzatiyah adalah sebab pertama yang membuat seorang muslim mampu tegar, sabat di atas jalan iman dan petunjuk hingga akhir hayatnya. Itu para jemaah, dengan mendidik diri sendiri, memperhatikan diri kita, menjadikan diri kita berkepribadian Islami, maka ini satu jalan, sarana agar diri kita kokoh, teguh, tegar di atas Islam itu sendiri. Ya, di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas iman dan hidayah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sebagaimana doa, ya, ataupun dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wala tamutunna, janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian mengakhiri hayat kalian, mengakhiri kehidupan kalian, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya, kecuali kalian dalam kondisi berkepribadian Islami. Tarbiyah dzatiyah juga merupakan garis pertahanan terdepan melawan beragam fitnah dan bujuk rayu yang menyerang seorang muslim pada zaman dewasa ini, dengan membujuknya tanpa henti untuk melakukan penyimpangan. Nah, memang begitu ya. Jadi sebuah peradaban pada zaman-zaman tertentu itu dipengaruhi dengan keumuman manusia, sehingga zaman itu disifati dengan keumuman manusia. Sebagaimana sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, maka keumuman manusia waktu itu jahil tentang agama yang benar, yaitu agama tauhid, sehingga keumuman mereka melakukan kesyirikan bermacam-macam, sampai-sampai di sekeliling Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala, jumlahnya mencapai 360 berhala, yang itu tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dibersihkan oleh Nabi sendiri kecuali 3 tahun sebelum wafatnya Nabi. Masih dibiarkan itu, ya. Bahkan beberapa kali Nabi haji, umroh, waktu itu kata para ulama, bagaimana tawaf beliau? Beliau tetap tawaf, tapi tidak menyentuh berhala-berhala itu. Ya, ini saking umumnya. Nah, itulah peradaban. Peradaban pada satu zaman itu dipengaruhi keumuman manusia. Nah, keumuman manusia saat ini itulah jadi peradabannya. Kita lihat sekarang bagaimana peradaban di zaman kita sekarang ini.
pengaruh-pengaruh dari keumuman manusia, yang itu tidak hanya melalui dunia nyata saja seperti peradaban sebelumnya, tapi melalui dunia maya. Dunia kita ada dua hari ini, itu peradaban kita. Hari ini peradaban kita seperti hidup di dua alam. Ya, kita seperti hidup di dua alam, dunia nyata dan dunia maya. Ya, sekarang warga itu ada dua, warga net. Ya, ada warga net sekarang, dan kita termasuk warga net. Tapi di dunia nyata kita juga warga RT 1, warga RT 2, RT 3, RT 4, RT 50 sampai seterusnya. Iya, para jemaah, kita harus sadari ini. Jadi seakan-akan dunia kita ini aktivitasnya itu banyak sekali. Karena dulu sebelum ada warganet, sebelum ada dunia maya, ya kan? Coba perhatikan dulu yang mungkin ya lahir tahun 60, 70, 80-an lah ya. Itu masih merasakan dulu sebelum media sosial ini sangat ini ya menguasai kehidupan manusia. Ya, kehidupan kita lebih sibuk sih sibuk, tapi tidak sesibuk hari ini. Ya, habis waktu kita itu disita sama dunia maya. Kalau dulu hidup kita dihabiskan pada dunia nyata. Ya, kita kalau mau misalnya dari sini mau ke kampung baru, ya kan, harus cari telepon koin, ya kan, masih ngerasakan itu celiting gitu ya. Sebelumnya lagi, wah susah cari telepon. Kita harus benar-benar berangkat ke sana, jalan kaki, pakai sepeda, ya kan, atau pakai apalah angkutan dulu yang main gini dulu, baru hidup dia kan begitu. Nah itu dia. Habis waktu kita di situ, iya, di dunia nyata, tapi hari ini tidak. Itu peradaban kita. Nah, maka ini tadi ya, berbagai beragam fitnah itu datang dari dua dunia tadi para jemaah. Penyimpangan. Nah, ini kata beliau, zaman dewasa ini tidak hentinya penyimpangan, gugur di jalan dakwah, lemas, malas, merasa takut akan masa depan, putus asa dengan realitas sekarang. Itu tidak diserang dari dunia nyata saja, tapi dari dunia maya. Ya, seorang dulu kalau mau menyebarkan berita bohong, dia harus keluar rumah, ya atau tidak? Dia harus keluar dari rumahnya. Paling dekat itu tetangga, ya atau tidak? Kalau dia nggak punya tetangga, dia akan datang ke kampung sebelah, ya atau tidak? Iya. Kalau sekarang menyebarkan berita bohong bisa dari dalam kamarnya sendiri. Cetek, share. Berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang dibohongi oleh dia. Ya kan? Lebih cepat. Kalau dulu dunia nyata ke tetangga satu hari gitu ya. Besok 2, 3, ya kan? Sebulan mungkin cuma hitung jari lah yang mendengar berita bohong yang dia sebarkan dari rumahnya. Nah itu. Jadi penyesatan, penyimpangan, ya, penanaman rasa takut akan masa depan, ketakutan demi ketakutan terhadap kemiskinan. Padahal itu tipu daya syaitan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, asyaitonu ya'idukumul faqr. Syaitanlah yang menjanjikan kalian dengan kefakiran. Saya mau tanya, pernahkah Allah menakut-nakuti kita dengan kefakiran? Pernah tidak? Enggak pernah. Allah menjanjikan rizki. Selama kalian belum bertemu sama ajal, Allah pastikan rizkinya ada. Kita aja yang ditakut-takuti syaitan. Syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia melalui dunia
nyata dan dunia maya. Ketakutan kita seakan-akan nggak punya Tuhan, sehingga segala sesuatu dihalalkan. Rusak kepribadian kita sebagai umat Islam. Maka penting ini, kata beliau, tarbiyah dzatiyah sarana untuk tegar, kokoh, teguh dan istiqomah. Maka didik diri kita. Mulai perhatikanlah diri kita ini. Ya, dia kata beliau di sini. Di aspek ini perumpamaan tarbiyah dzatiyah ialah seperti pohon yang jika akarnya menancap kuat di bumi, maka pohon tersebut tetap kokoh kendati terkena angin dan badai. Begitulah dia, orang yang mentarbiyah dirinya, membengi dirinya, menasihati dirinya, memperkokoh, membina dirinya sendiri, sehingga sedikit demi sedikit punya kepribadian Islami yang menguat. Maka dia ibaratkan sebuah pohon yang memiliki akar yang kuat. Semakin tinggi, angin semakin kencang menerpa, tapi akarnya kuat. Akarnya kuat. Memang ada yang berguguran, ada korban, itu tidak kita pungkiri. Sebagaimana pohon yang kuat, daunnya tetap berguguran, diterpa oleh angin yang kencang. Begitulah kita. Walaupun iman kita kuat para jemaah, pasti akan ada ujian, di mana ujian itu kadang mengurangi harta, ya atau tidak? Iya. Berkurangnya keluarga, ada yang meninggal, atau kehormatan kita ada yang mencederainya. Ya, dituduh ini, difitnah ini, itu nggak lepas. Tapi kita kuat, ya kan tidak? Kuat kita. Saat kita difitnah, dikatakan begini, dikatakan begitu, padahal kita tidak demikian. Kuat kita. Kenapa? Itu tadi, kita telah mentarbiyah diri pada 3 perkara. Apa yang di awal kita bahas? Iman, ilmu, iman dan akhlak. Sehingga sosial kita pun nanti bagus. Taib ya, mungkin itu dulu ya, sampai 5 poin saja di sini. Ada sisa lagi sebenarnya nih, ada sampai 8. Nah, nanti ya di pertemuan berikutnya insyaallah masih kita lanjutkan urgensi dari tarbiyah dzatiyah ini, bahwasanya ini penting bagi kita sebagai umat Islam. Sudah masuk waktunya? Oh sudah, pas berarti. Taib, cukup ya, mungkin sampai di sini dulu. Pada jemaah semuanya, jazakumullah khairan. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.